akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Frame yang ketiga pemirsa, jangan olok-olok, dia azab oleh Allah. Surat 45 ayat 9. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit pun tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, hari ini ada satu judul yang beda dengan sebelumnya, yaitu lurah dan tukang sayur. Karena itu pemirsa, sekaligus dicatat passwordnya. Lurah, tukang sayur. Pemimpin dengan yang dipimpin. Apa itu maksudnya? Pasangan yang satu. Dan sekaligus jangan lupa ditulis nomor teleponnya yang di luar. Jakarta 021 574 3478. Dan satunya lagi dalam Jakarta, Jabodetabek 574 3476. Baik pemirsa, saya akan undang sahabat santri kita. Yang pertama, Bu Lurah. Biar nanti dia mengenalkan sendiri. Silakan masuk Bu Lurah. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Yang kedua pemirsa, tukang sayur. Saya undang. Silakan masuk, Mas Sobirin. Assalamualaikum, Jalur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bu Lurah, nama lengkapnya siapa ya? Itfi Septiani, Cak. Itfi Septiani. Iya. Saya manggilnya Bu Lurah nggak cocok ya? Iya. Masih muda. Apalagi Pak Lurah. Oh, bukan. Kalau saya panggil Mbak Lurah boleh nggak? Boleh banget, Cak. Boleh banget. Iya. Mbak Lurah, Iya. emang sudah berapa lama jadi lurah? Saya jadi lurah itu sejak tahun 2013. 2013, berarti Sudah 3 tahun. Iya. Ketika jadi lurah, usianya berapa? 26 tahun. Kamu jangan lihat saya. Kaget. Iya, Pemirsa, udah banget. 26 tahun udah jadi lurah. Mungkin barangkali lurah termuda kali ya? Untuk di Samarinda, iya, lurah termuda perempuan. Lurah termuda perempuan. Perempuan. Kalau 26 tahun, kayaknya masih bujang ya? Iya, Cak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, pemirsa, ada seorang lurah perempuan masih bujang, umurnya 26 tahun ketika itu. Iya. Tapi udah lulus STPDN ya? Iya, saya lulus STPDN tahun 2008, Cak. 2008. Ngomong-ngomong di mana lurahnya? Saya di Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Samarinda. Oh, Iya. pantas saya pakai sarung Samarinda. Iya, betul, Cak. Luar Ini biasa. sarung Apa tuh Samarinda. arti Samarinda? Samarinda itu jadi filosofinya pada masa itu kita ada di tepi Sungai Mahakam. Nah, terus? Jadi penduduknya itu tinggal di rumah rakit-rakit. Semuanya sama rendah. Oh, Artinya sama rendah. iya, derajatnya sama. Rendah itu berat dipikul, ringan dijinjing. Iya, tidak ada perbedaan, semuanya Duduk sama. sama tinggi, berdiri sama Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya. Sama rendah. Akhirnya berubah jadi Samarinda. rendah. Luar biasa Iya. menarik. Mas Sobirin, Iya, Janur. dari mana? Aslinya dari Jombang. Terus Jadi mencari sekarang di mana? di Kalimantan Timur, Di Samarinda. Samarinda juga. Iya. Satu kelurahan ya? Satu kecamatan, Tapi beda kelurahan. beda kelurahan. Apa kerjaannya di Samarinda? Jualan sayur. Jualan Sayur. di mana? Di daerah depan rumah sakit umum, Janur. Depan rumah sakit umum. Yang dijual apa-apa? Ya, semacam Timun. timun, Apa lagi? ikan, tempe, tahu. Nah, tapi setelah jualan sayur, hobinya apa? Baca Quran. Pemirsa,
seorang tukang sayur hobinya baca Al-Quran. Ngomong-ngomong, hobinya Mbak Lurah apa? Sama, Cak. Sama. Baca Quran juga. Baca Al-Quran. Iya. Apa yang menarik di Al-Quran ketika dibaca? Mungkin barangkali ada satu pesan tersendiri dari sekian banyak ayat. Iya, Cak. Jadi karena pekerjaan saya juga, tanggung jawab saya, jadi dengan membaca Quran ini saya semakin tertarik. Apalagi ada ayat yang menceritakan tentang persatuan. Menceritakan tentang Iya, persatuan. Saya kalau tidak salah ingat itu surah Al-Imran. Saya lupa ayatnya, itu tentang fa'alafa kalau tidak salah. Oh gitu ya? Iya. Hah? Bahasa Arabnya fa'alafa. Iya, bahasa Arabnya fa'alafa, tapi saya Kalau lupa saya cari ayatnya. ketemu gimana? Ya, boleh. Surat 3, 103. Iya. Ya? Iya, Diinget-inget ya? iya, iya, Cak. Coba Mas Ayub dibaca. Bahasa Indonesianya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, Terus? dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Oh, jadi kalau musuh-musuhan itu jahiliyah ya? Iya. Lanjut. Maka Allah mempersatukan hatimu. Tahan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Itu maksudnya. Iya, Bersatu. bersatu, Cak. Apa bahasa Arabnya tadi? Fa'alafa. Fa'alafa yang Iya. benar nih. Iya. Coba bahasa Arabnya. Menyatukan hati. Il kuntum a'da'am fa'alafa Baina. baina qulubikum. Pemirsa. Fa'alafa baina kulubikum. Menyatukan hati. Apakah itu ya yang membuat inspirasi Gajah Mada kemudian punya filosofi sumpahnya? Sumpah palapa. Gitu kira-kira. Iya, Barangkali. Cak. Iya, Gitu ya. barangkali. Senang ya dengan bersatu. Seneng, Cak. Sangat setuju. Sangat setuju. Iya. Apa dalam ayat-ayat yang pernah menarik ya sesuai dengan pekerjaan Mas Sobir ini? Ya, pertama Nah, tentang ketakwaan. ketakwaan. Iya. Takwa kalau nggak jujur gimana? Bukan takwa. Bukan takwa. Iya. Pernah dengar nggak bahwa pedagang nggak boleh curang? Dengar. Dengar. Apa suratnya? Ingat-ingat. Fawailul lil mutaffifin kalau tidak salah. Ah, Fawailul lil mutaffifin. Mutafifin. Iya, Saya baca ya. boleh. Coba cocok nggak? 83 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin. Terus? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bahasa Indonesianya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, Tahukah yang curang yaitu? yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Terus? Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Mau jadi ya begituan. Tidak mau. Kalau kepada orang lain ngurangin, tapi kalau untuk diri sendiri Berlebih. suruh nambah. Iya. Untungnya berapa kali? 2 kali dong. Iya, Berlebihan, berlebihan. lebay. Ya. Berarti pemirsa, seorang tukang sayur kalau menjalankan hidupnya pakai Al-Quran, insya Allah selamat. Saya setuju nggak kalau ada orang merugikan hak orang lain? Tidak setuju. Apapun keyakinannya. Tidak Nggak setuju. Surat 26, 181 sampai 183. Kalau semua sudah kembali ke Al-Quran, insya Allah beres. Sempurnakanlah takaran, Terus? dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Terus? dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Tahan. Boleh nggak manusia dirugikan haknya? Tidak boleh. Apapun agamanya, Iya, apapun sukunya, nggak boleh. tidak boleh. Gimana, Bu Lurah? Oh iya, Sorry, Mbak Lurah. Mbak Lurah kalau punya masakan seperti ini, seneng banget, senang. Cak. Iya, Kalau seorang tukang sayur ngasih contoh tidak boleh merugikan hak orang lain, bagaimana dengan Mbak Lurah? oh iya tentu saja tidak boleh juga. Berarti dalam memimpin nggak bisa ya? Harus adil, Cak. Harus adil, nggak Harus bisa ya adil. memberikan hak siapapun. Gak bisa, Cak. Apapun yang dipimpin itu berbeda keyakinan, beda suku. Beda suku. Nggak bisa ya, Iya, karena nggak bisa. teman dan sebagainya. Betul. Harus Berlaku adil. adil. Berlaku Berlaku adil. pernah baca Al-Qurannya.
Gak usah Pernah. disebut ayatnya. Yang penting pernah aja. Nanti, Pernah. nanti Pernah, ada Kak. yang jago-jago. Pernah, Gitu, pernah. ya. Pernah. Pernah. Apa itu kira-kira? Nanti sahabat Iya. dulu pemirsa. Ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Itu yang lewat. Ramadan yang menyatukan. Cakep Show. Cari kemana pesannya. Yang cakep-cakep ada di sini. Cakep penampilannya. Cakep orangnya. Cakep suasananya. Cakep pula sapaannya. Cakep Show. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 di sini. Di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI betul sekali. Dan kini kita ikuti informasi selengkapnya. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tangkap terkait kasus kepemilikan senjata. Pengikutnya berada di hutan 15,5 Regu Pemadam Kebakaran. Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil melaporkan dari Jawa Barat. Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI saluran Pemersatu Bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Mbak Lurah, tadi ada kesan bahwa merugikan hak orang lain itu ditinjau dari sudut apapun tidak bisa ya. Iya, betul, Cak. Berarti Mbak Lurah kalau memimpin di kalangan sendiri Ya. harus adil nggak? Harus adil, Cak. Harus adil. Iya. Pernah mendengar di Al-Quran ada ya perkataan atau ayat yang menyangkut keadilan, Pernah. tapi lali. Iya. Nah, Iya. kalau saya baca ini boleh nggak? Boleh, Dengerin, Cak. cocok. Iya. Surat 5 ayat 8. Cocok nggak? Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, Terus? menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Tahan. Janganlah kebencianmu pada satu kaum mendorong membuat Mbak Lurah menjadi tidak adil. Tidak adil. Ya. Ngomong-ngomong di kelurahan apa tadi? Kelurahan Jawa. Kelurahan Jawa. Majemuk atau hanya satu agama atau satu suku? Majemuk. Majemuk. Majemuk, Cak. Berapa suku kurang lebih di sana? Banyak, Cak. Banyak lah. Banyak. Banyak ya, nggak usah disebut. Iya. Banyak. Banyak sekali. Agama, Banyak juga. golongan. Banyak. Saya main golongan apa? Ya, kalau seandainya bergolongan, Iya. ketika punya kebencian pada golongan lain, kemudian membuat tidak berlaku adil, bahaya nggak? Bahaya sekali, Cak. Bahaya. Ya. Berani melakukan seperti itu? Gak berani, Cak. Nggak berani. Gak berani. Jadi semua apapun golongan yang ada di situ atau budaya, ya kebudayaan ada di situ, Ya. memperlakukannya dengan kasih sayang atau dengan kebencian. Dengan kasih sayang, Cak. Karena bentuk daripada kita ya tidak membenci pada suatu kaum harus kasih sayang. Betul. Dengan kasih sayang, Cak. Mau lemah lembut apa yang kasar di sana? Dengan lemah lembut, Cak. Apalagi seorang wanita. Iya. Ingin saya tanya satu lagi, mungkin nggak ada secara pribadi seseorang punya keluarga bermasalah lalu kemudian curhat, Wah, banyak, Cak, yang Banyak. datang. banyak yang datang, Banyak yang datang. diselesaikan. Diselesaikan, Cak. Dia rata-rata punya anak nggak? Punya anak. Bagaimana mungkin saya bisa menyelesaikan itu? Saya kan nggak punya anak dan juga Alhamdulillahnya. belum married. Iya. Ini, Gimana Cak. caranya? Ini uniknya. Uniknya Karena saya baca Quran, jadi di dalam Quran ini luar ada biasa rumus sekali. untuk menyelesaikan persoalan. Ada rumah tangga. panduannya. Ada panduannya. Ada panduannya. Bagaimana biasa. keluarga, bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak. Subhanallah. Jadi dari situ, Cak, saya menyontek. Nyonteknya di Al-Quran. Nyonteknya di Al-Quran. Kalau tukang sayur, Iya. nyonteknya di kanan kiri lingkungan apa juga di Al-Quran? Al-Quran, ja. Di Al-Quran. Iya. Selain tidak boleh curang, Iya. pada waktu berjualan, Iya. kemudian setelah dapat hasilnya diapakan?
Sodako ya. Salah satu selain daripada untuk kepentingan pribadi dan makan, Iya, untuk apa? sodako. Anaknya berapa sih? Anak saya anak kandung 3. Loh, kok ada anak kandung anaknya itu apa maksudnya? Ya, karena maksudnya sebab yang dua itu kan anak yatim. Maksudnya Jadi anak yang kandung biologis ya 3, 3. tapi juga memelihara anak yatim. Iya. Pemirsa, seorang tukang sayur ketika dia paham dengan wahyu, dia mampu mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan orang lain. Tetapi kalau seorang kaya, seberapapun besar duitnya, namun apabila dia tidak punya sedikit ingin kembali ke wahyu, maka sangat mungkin dia justru pelit dan tidak punya tanggung jawab dengan lingkungan. Untuk kali ini seorang tukang sayur, anaknya 3. 3, terus juga memungut anak yatim. Iya, Semua disekolahkan. sekolah. Lu kan cuma berapa hasil sayur? Iya, enggak seberapa, tapi Cukup. cukup aja. Cukup. Gimana cara mendidik anaknya? Diberikan apa? Doktrin atau apa ya? Bukan dengan kesederhanaan. Oh, dikasih contoh atau diberikan bimbingan dengan kesederhanaan. Selain sederhana apa? Kok Ya. cukup gitu? Ya karena syukur. Syukur. Ya. Syukur. Syukur. Jadi biar hasil pas-pasan. Kalau mensyukuri nikmat, Iya. tidak demo kemana-mana. Iya. Karena saya selalu ingat dengan ayat-ayat Allah itu. Apa? La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nomor berapa ayatnya? Ya kalau Sudah, nggak apa-apa lupa. 14 ayat 7. Bahasa Arabnya. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi penghasilan yang pas-pasan masih tetap disyukuri. betul. Kemudian Pak Sobirin kok tiba-tiba yakin sodakoh dengan orang yang sebetulnya saya juga sulit membayangkan hasil pas-pasan tapi berani mengeluarkan sodakoh untuk kepada orang lain yang berhak. Iya. Ada dasar apa? Ya karena di Quran kan sudah diterangkan. Di Quran diterangkan. Iya. Kita disuruh bersedekah walaupun keadaan lapang maupun sempit. Kadang-kadang yang lapang aja enggak ya? Iya. Apalagi yang Ya sempit. itulah. Kok ketawa? Ketawa itu menghina atau gimana? Bukan gitu. Oh bukan. Karena- nggak boleh kan menghina orang. Bukan. Artinya untuk tergelitik karena Tergelitik karena Iya. banyak orang. Gimana? Iya, karena mungkin kurang pahamnya. Oh gitu. Iya. Saya pikir tergelitik banyak orang yang rezekinya banyak tapi nggak sodako gitu. Pernah baca ayatnya nggak bahwa Pernah. lapang sempit kita suruh sodako untuk kemudian supaya kita diberikan ke lapangan gitu ya? Iya. Wah luar biasa. Tahu nomornya? Lupa. Ah, Tahu kalau ayatnya. suratnya Suratnya apa? lupa. Lupa ayatnya. Ya sudah, dua-duanya yang penting paham, oke? Paham. Surat 657. Dan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, Yang mampu, oke? Terus? dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Yang disebutkan disuruh. Seberapa lanjut? Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Terserah berapa saja gitu ya. Iya. Dapat apa? Lanjut. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Allah kelak akan memberikan lapangan sudah kesempitan. Yakin dengan itu? Yakin. Yakin. Hakul yakin. Hakul yakin. Selama penghasilan pas-pasan sebagai seorang tukang sayur yang notabene kata orang wong cilik. Iya. Pernah ribet nggak di rumah tangga? Soal ekonomi? Enggak. Enggak. Enggak.
Ini sering ribut ini. Duitnya banyak ribut terus. Ya, nggak pernah ribut ya? Enggak. Karena rasa syukur tadi. Iya. Wong cilik. Pernah dengar Mas Sogirin bahwa wong cilik itu dijamin oleh undang-undang. Oh ya. Apa coba? Ya termasuk orang itu orang yang tidak mampu. Nah iya apa kira-kira? Gimana kalau saya bantu? Itu Yatim, yatim, fakir, miskin, miskin, terlantar, anak yatim, diapain? fakir, miskin, Nah, dipelihara pelihara. oleh negara. Melihara burung ngasih makan ya? Ngasih, Hmm? ngasih. Enggak kan kasihan mati di sakar. Betul. Melihara manusia. Tapi Jelas. miskin dikasih makan kan? Iya. Kalau saya bacakan ayatnya gimana? Tapi di situ kan bukan makan aja, Bang. Bukan makan. Makan bumi dan langit ya. Iya. Dua-duanya. Kalau makannya yang bumi disebut sebagai to'amil miskin. Pernah dengar ada ayat to'amil miskin? Dengar dan baca. Ya apa? Gimana? Fawailul Fawailul lil mutaffifin. Hai, tahukah kamu orang yang berdasarkan agama? Iya. Ya, yang suka ngomong agama. Ara'aital ladzi Surat 107 ayat 1 sampai 3 deh. Ya. Itu. Baca. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang mana itu? Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kok kenapa geleng-geleng? Iya, menyentuh hati. Menyentuh. Ya, berarti celaka sholatnya. Ketika kita tidak memperhatikan fakir Miskin. Jadi kira-kira Undang Dasar 45, Dasar 45 mengarah ke situ untuk ngurus fakir miskin cocok nggak? Cocok. Cocok. Sangat cocok sekali. Tapi tinggal pelaksanaannya. Iya, Bukan aturannya tapi oknumnya. oknumnya. Cocok nggak? Cocok Tapi sekali. sebentar lagi kita bahas karena ada yang mau lewat pemirsa. Ramadan yang menyatukan. Semua muslim di dunia menyambut datang bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan ampunan, bulan penuh rahmat. Puasa kita bukan hanya menahan lapar, haus dan dahaga. Kita jaga mata kita, mulut kita, hati kita. Mari bersama-sama kita jadikan puasa kali ini untuk hidup lebih baik dan selamanya semuanya. Lebih banyak kita berdoa untuk mendapatkan pahala puasa ini. Puasa Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya tertarik tadi. Ada satu pemahaman bahwa
Mas Sobirin mengetahui ternyata di UUD 45 kalau nggak salah di pasal 34 ayat 1 kalau nggak salah terus dipelihara negara memberi makan. Nah, raskin ya beras fakir miskin cocok nggak dengan UUD 45? Cocok sekali. Dengan Quran Pas. pelaksanaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Maksudnya pelaksanaan berjalan. Saya sebagai orang yang dianggap dalam tanda kutip pas-pasan, anggaplah fakir miskin. Iya. Pernah nerima? Belum pernah. Kok alhamdulillah? Ya karena semacam saya ini kan Tetap syukur ya. sabar dan syukur aja. Sabar dan syukur. Bersyukur. Jadi peraturannya udah bagus, undang-undangnya luar biasa, maksudnya juga hebat, tapi oknumnya ya, mungkin oknumnya. Iya. Bagaimana dengan Mbak Lurah? Mungkin nggak ya ada saya bicara oknum. Iya. Mungkin nggak ada oknum yang karena dia punya kepentingan keluarganya, justru keluarganya yang harusnya tidak menerima, nggak punya hak untuk menerima raskin, tapi karena KKN diberikan, ya dibeli, Iya, dikasih, iya. di satu pihak yang miskin beneran nggak dapat, mungkin nggak terjadi. Ya. Begitulah, Cak. Ya mungkin nggak terjadi. Mungkin. Ini buktinya. Mungkin. Ya buktinya. Tapi Iya. nggak satu keluarga kan? Nggak satu kelurahan. Ya mungkin saja terlupakan atau mungkin terlewatkan administrasinya. Ya Iya. perlu dicek nggak berarti? Perlu, Cak. Perlu dong. Perlu dicek. Perlu dicek. Perlu. Oknumnya. Iya. Siapa tuh oknumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Jadi satu pekerjaan harus dicek nggak ya? Harus dicek. Karena Cak. mungkin ada kabar burung kan? Iya. Ya. Kebanyakan kabar burung, kalau nggak dicek ke lapangan, justru bahaya. Justru bahaya. Iya. Sudah pernah lihat Qurannya ada sebuah sistem yang di situ ada check and recheck. Pernah dengar ya? Pernah, Cak. Pernah. Iya. Tapi lupa. Iya. Lupa. Lupa saya. Kalau saya buka boleh. Boleh, Cak. 49 ayat 6. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi harus dicek. Harus, Cak. Harus seorang pemimpin harus berjalan di pasar-pasar enggak? Iya, Cak. Tidak sedikit bermaksud untuk membicarakan orang ke orang atau siapapun orangnya. Betul. Tetapi jalan di pasar-pasar diperlukan ya? Diperlukan sekali. Untuk melihat kenyataannya di lapangan. Iya. Pernah dengar ayatnya? Pernah, Cak. Tapi lupa. Iya. Gimana kalau saya buka? 25 ayat 20. Pemirsa, kalau seorang pemimpin selalu mempelajari Al-Quran, soal hafal tidak ada masalah pemirsa. Kepahaman yang penting. Kebetulan saja ya teman-teman hafal surat 25 ayat 20, berjalan di pasar-pasar untuk melakukan pengecekan. Silakan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Tahan. Iya. Jadi sudah ada nggak dari zaman dulu bahwa seorang pemimpin itu harus recek kontrol? Sudah ada. Maka kemungkinan berita-berita atau ya semacam kabar burung tadi Iya. bisa benar bisa salah. Iya. Makanya maka harus dicek. ke lapangan. Harus dicek ya. Kenapa? Harus. Harus. Kalau ternyata sampean termasuk bagian dari yang dapat, lalu hari ini nggak dapat, sakit hati? Tidak, Mas. Tidak. Tidak. Tetap bangga aja jadi bangsa Indonesia. Sangat bangga. Sangat bangga. Masih tetap menjadi orang yang beriman. Tetap. Mbak Lurah, Ya. seneng nggak punya masyarakat seperti ini? Senang sekali, Cak. Gitu. Iya. Ya. Seneng nggak nanti dapat pemimpin yang adil, semuanya dicek, tidak berani melakukan satu kebencian dan didasari dalam perbuatan yang kasih sayang. Senang. Sangat senang Sangat senang. Sekarang jabatannya apa? Saya Iya. lurah. Mudah-mudahan jadi camat. Amin. Itu maksudnya pemirsa. Ternyata kalau seluruhnya pemimpin dengan yang dipimpin senantiasa saling merahmati. Rahmatan lil alamin itu dua pemirsa. Pemimpin merahmati, yang dipimpin juga merahmati.
Kalau yang mimpin merahmati, yang dipimpin liar, susah pemirsa. Nah, saya pernah mendengar bahwa seorang pemimpin itu harus rahmatan lil alamin. Pernah, Cak, dan itu selalu saya ingat. Selalu diingat. Iya, jadi pedoman saya ketika bekerja setiap harinya. Harus merahmati alam dan manusia. Iya, Cak. Tentu dengan kasih sayang. Iya, betul, Cak. Karena rahmat itu sebetulnya kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Oh, sebentar. Sabar. Mas Sobil, saya mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Saya lihat datanya ini. Ya, Pak Ya. Abiri ya. Ya, Haji Hatirin. Pak Haji Abiri. Hatirin. Dari Dari Bali. Bali. Dari Bali, Cak Nur. Ya, silakan. Apa pas baca tadi? Adik kok lupa saya tadi. Coba Pasangan ulangi. yang satu. Pasangan Pasangan yang satu. azwaja maksudnya. Silakan Ramadan Pak. yang menyatukan pasangan yang satu. Ramadan yang menyatukan. Silakan Pak. Pak Haji Birin. Hatirin. Monggo Pak Birin. Iya. Ya. Ayo, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Itu Cak Nur, saya mau menanyakan tentang perbedaan ya golongan umat Ya. yang sering sekali dipakai permasalahan, terutama pemimpin yang beda agama itu. Ya. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 62 Ya. itu Allah sendiri tidak membedakan. Itu yang perlu kami mohon penjelasannya, Cak Nur. Ya. Surat 2 ayat 62. Ya. Kita baca. Iya. Silakan. Penjelasannya yang Ye. konkret gimana, Cak Nur? Ya, Mohon ya, ya, ya. dijelaskan. Silakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Birin silakan. Sesungguhnya Ini paling populer ayat ini. orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja Siapa saja. di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Pak Birin, ayat ini selalu kontroversi. Ada orang yang menyukai ayat ini, ada yang nggak suka. Kenapa? Karena bayi waktunya yang belum berjalan. Ayat ini ada waktunya Pak Birin. Surat 22 ayat 17. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, Ya. dan orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ini dua kontroversi ini hanya bisa dijawab oleh waktu Pak Sobirin, Pak Abirin. Ya, Allah itu memutuskan pada saat kiamat. Apapun nama golongannya. Karena kita punya waktu. Sekarang kita merasa yang paling baik. Sekarang kita merasa yang paling alim. Tapi ada waktu Pak Abirin yang mungkin dengan kejadian-kejadian yang membuat diri kita sedih atau ada semacam ujian kita nggak kuat, lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak lagi melaksanakan keteguhan itu, maka Allah melihatnya di hari kiamat atau di hari sakaratul maut Pak Abirin, baru nilainya ada. Mari kita berbuat baik saja, kita serahkan pada waktunya, nanti Allah memutuskan. Surat 4 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, Yes. yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Tahan Pak Abirin, kalau kita tobat di saat sakaratul maut sudah tidak lagi diterima oleh Allah, tapi sebelumnya bisa. Maka kita nggak punya hak untuk menyalahkan siapapun. Karena apa? Ada waktu. Jangan-jangan sekarang yang baik ini sangat mungkin di akhirnya lebih jelek dari sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, yang dikatakan orang itu tidak benar, jangan-jangan pada waktunya dia akan berubah. Maka Allah memutuskannya di hari kiamat. Maka kita tidak bisa mengklaim kebenaran, tapi hanya menunggu kebenaran.
Kita semua menanti. Tapi sebelum dibuka ayatnya, ditulis saja di rumah surat 20 ayat 135. Nanti kita bacakan karena ada telepon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam. Ya. Pak Adam dari Cilodong ya. Ya, halo Pak Adam. Ya. Dari Cilodong. Iya betul. Ya, saya dapat informasi dari telepon yang masuk ini langsung ada tulisannya Pak Adam. Bukan kita sandiwara Pak Adam, Pak. Kita nggak kenal pemirsa. Silakan Pak Adam. Ya. Silakan Pak Adam ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan langsung di apa yang menjadi pertanyaan ya. Bung Nur nih ya. Ya, ya. Ya, Cak Nur, Bung Nur apapun boleh. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adam. Begini Pak. Ya, Ini dikerasin. dalam kondisi Ya. yang seperti Bapak jabarkan tadi ya katakan Ya. dalam Ya. prinsipnya ini pemimpin yang oknum lah ya. Ya, oknum. Nah ini posisinya saya ini ngelihat kondisi seperti ini sudah berlangsung cukup lama. Ya, dipercepat dan dikerasin dikit Nah Pak ini Adam. yang saya ini kan adalah saya mengambil keputusan dalam melihat kondisi yang seperti ini menjalankan surat 6 ayat 19. Baik, nanti saya akan buka kembali Pak Adam sekaligus sama-sama menjawab. Alhamdulillah. Tapi Pak Adam ada yang mau lewat ya nanti setelah break, yaitu Ramadan yang menyatukan. Kita berjumpa lagi di Kita Remaja. Goga. Aku pasti kembali. Salah. Viva. Love me like you do. Love me like you do. Love me Yang like you suka bersenandung bisa ikut di sini. Sejauh mana pengetahuan Anda tentang musik? Kita Remaja setiap Sabtu pukul 15 di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Hai, TVRI sudah punya siaran TV digital loh. Untuk mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Bagi Anda yang menggunakan TV analog, tinggal menghubungkan antena Anda dengan set-top box. Namun, bagi Anda yang sudah memiliki TV digital, tidak perlu lagi menggunakan alat ini. Kemudian, tinggal cari di kanal 42 UHF. Langsung bisa deh nonton siaran TV digital TVRI. Dan yang lebih penting, dengan nonton siaran TV digital TVRI, Anda masih bisa menyaksikan program-program unggulan TVRI seperti Buah Hatiku Sayang, Asyik yang Menggambar, Ayo Bernyanyi, A to Z, Gitar Remaja, dan masih banyak program-program unggulan lainnya. Yuk nonton siaran digital TVRI, gambar celing, suara bening. Jangan lupa ya. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Sebelum saya lempar sedikit, masih ada gantungan pertanyaan dari Pak Adam. Luar biasa Pak Adam, kalau panjenengan mengikuti 6 ayat 19. Yaitu kita harus berjanji untuk tidak melakukan kecurangan. 6:19. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memahami peringatan kepadamu. Tahan. Pak Adam, yang disebut bersaksi, harus ada materi yang disaksikan. Maka turunlah ayat ini. Yang nanti akan saya tanya kepada beliau berdua sebagai wong cilik dengan pemimpin. Surat 60 ayat 12. Hai Nabi, Hai Nabi, ini turun kepada Nabi ketika itu.
apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak musyrik, tidak akan mencuri, terus tidak akan berzina, terus tidak akan membunuh anak-anaknya, terus tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, terus dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka terus dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah Pak Adam, sehingga disebut sebagai terkesan adalah baiat. Tapi sesungguhnya ini adalah janji moral. Tanpa adanya baiat, ini sudah menyatu di badan dan diri kita bahwa kita bukan pencuri, bukan pembohong. Dan ini yang menyaksikan Allah langsung. Saya yang ingin coba nanti mekanismenya mudah. Saya ingin tanya prinsipnya saja kepada dua orang ini. Dua sejoli dalam tanda kutip, yaitu pemimpin dengan yang dipimpin. Mas Sobirin, sampean seorang pedagang sayur, berani nggak disumpah oleh siapapun? Mau presiden yang nyumpah, mau lurah yang nyumpah, atau anak istri Mas Sobirin yang nyumpah? Saya disumpah untuk tidak melakukan pencurian, mau nggak? Siap. Mau? Siap. Saya disumpah tidak bohong, mau nggak? Mau. Pemirsa, kehancuran sebuah peradaban itu hanya karena lantaran bohong. Timbul pencurian, timbul zina, karena sebuah kebohongan. Nah, ini kalau semua bangsa senantiasa berani untuk diangkat sumpah oleh siapapun, tidak dalam arti kata baiat-baiatan, tetapi moral kita sebagai manusia di bumi ini tidak melakukan sebuah kerusakan. Dan kita jujur, kita bukan pencuri, kita bukan pembohong. Nah, saya yakin pemirsa, Indonesia jauh lebih baik dari hari ini. Bukan tidak baik, sudah baik. Jauh lebih baik. Mbak Lurah, Iya. kalau di staf Mbak Lurah diajak janji setia, kalau sekarang dalam bahasa partainya itu fakta integritas. Betul, Ya. fakta integritas. Nggak usah banyak-banyak, cuman 3 aja. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak bohong, tidak zina, berani nggak? Berani, Cak. Pemirsa, kalau pemimpin dengan yang dipimpin sama-sama berani untuk melakukan janji moral kepada Allah, terserah dengan cara mereka, luar biasa. Tapi saya terima telepon dulu ya pemirsa, dari Pak Suparman, Riau. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya ini gini Gus. Pakai passwordnya dikit aja. Nah, lurah dan tukang sayur. Pasangan yang satu. Passwordnya? Pasangan yang satu. Oke, lanjut Pak Suparman. Silakan. Begini Cak. Pak Suparman G. Ini pengalaman saya juga. Saya pernah, istilahnya ada masyarakat pendatang baru gitulah Cak yang tinggal di wilayah kami. Cuman sebagian besar masyarakat tadi itu tidak setuju karena berlainan agama seperti itu Cak. Ya. Yes. Jadi menurut masyarakat katanya nanti timbul pengerusakan. Ya. Ya. Sehingga itu dilema bagi saya. Akhirnya ya juga saya istilahnya mau tidak mau aspirasi masyarakat saya sampaikan. Tapi sebetulnya saya punya pendapat ataupun istilahnya yang pernah saya dengar di surat itu, perbedaan itu indah agar kita saling mengenal, Cak. Ya. Saya rasa demikian, tolong diuraikan nantinya, Cak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Sutarman 49/13 ya, untuk saling mengenal. Silakan. Hai manusia. Hai manusia, seluruh manusia yang merasa dirinya manusia. Lanjut. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Supaya kamu saling kenal mengenal. Saling serang menyerang apa saling kenal mengenal? Saling kenal mengenal. Cocok tadi Pak Sutarman.
kita harus saling kenal mengenal. Bahwa kemudian ada orang ada upaya untuk merusak, tangkap. Negara kita negara hukum. Ya, baca 4 ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Gak usah khawatir ada ulil amri seperti beliau. Ya, kalau seandainya ada yang rusak, gimana? Antar mereka, kemudian tiba-tiba melakukan kerusakan, harus diapakan? Harus diamankan, Cak. Diamankan Ditangkap. dalam arti kata ditangkap. Ya. Ya, tidak boleh kan kita main hakim sendiri. Betul, Cak. Habis itu harus diadili. Betul. Dengan secara seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Jadi kita bukan melihat orangnya, siapapun. Iya, Cak. Barang siapa yang melakukan sebuah kerusakan, Yang kita lihat perbuatannya, Cak. perbuatannya. Iya. Allah nggak suka dengan kerusakan. Betul, Cak. Surat 28 ayat 77. Apapun yang kemudian dijadikan sandaran atau alasan atas nama apapun, merusak tidak dibenarkan. Karena Allah saja mengatakan seperti itu. Baca. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Terus? Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Lanjut. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pemirsa, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebaliknya Allah memerintahkan diturunkan kita semua manusia untuk merahmati alam. Surat 21, 107. Pernah dengar gak ini? Iya, pernah, Cak. Pernah ya? Itu jadi pegangan. Alhamdulillah. Baca. Dan bahasa Arabnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ar-Rahmah. Lanjut. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Untuk merusak apa merahmati? Merahmati. Saya mau nanya ke Mas Burhan sebagai salah satu pemimpin pondok Babus Salam di Madiun. Rahmah itu apa? Welas asih. Welas Asih. asih. Saya. Jadi kita hidup untuk saling welas asih. Ya. Cocok. Cocok, Cak. Bukan saling merusak. Iya, kasih sayang. Kasih sayang. Betul. Oke. Jadi pemimpin atau pola pemimpinan Mbak Lurah ini kasih sayang apa dengan kekerasan? Kasih sayang. Lemah lembut nggak apa dengan Lemah lembut. lemah Kasih lembut ya? sayang. Kasih Iya. sayang. Iya. Surat 3, 159. Pemirsa, mari kita menjadi orang yang lemah lembut. Tapi tegas. Surat 3. 3, 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Terus? Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Tahan. Kalau kita keras, kasar, dia jauh kan? Jauh, Cak. Jadi pola kepemimpinan Mbak Lurah dengan cara kedengkian, dengan cara-cara kekerasan atau lemah lembut Lemah lembut. dan tidak berhati kasar. Ya, tidak berhati Apa kasar. maksudnya berhati kasar? Tidak mendendam. Gitu, luar biasa pemirsa. Yang dimaksud hati kasar itu dan Allah berikan sinyal untuk jangan dilakukan. Hati kasar itu tidak memaafkan. Ada dendam di antara kita. Ada kedengkian di antara kita. Itu yang menjadikan peradaban ini semakin hari semakin rusak. Maka kalau ingin peradaban kita lebih baik, mari kita saling lemah lembut. Bahwa kemudian dia punya usaha-usaha untuk melakukan kerusakan, laporkan kepada ulil amri, tangkap. Ya, negara kita negara hukum. Sekali lagi, negara kita negara hukum. Tetapi pemirsa, saya meyakini kok mereka-mereka yang hari ini apapun yang dia lakukan punya dasar kok. Maka yang paling baik adalah musyawarah. Lanjutkan ayatnya. Kita ajak bermusyawarah dengan cara yang lemah lembut dan dengan cara yang baik. Lanjutin ayatnya tadi. Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Yes. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Terus? Karena itu, maafkanlah mereka dalam urusan itu. Terus? Kemudian, apabila Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya. Kurang bacanya. Ada musyawarahnya. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Pemirsa, sebisa mungkin bangsa Indonesia paling tidak harus ada. Ketika ada orang salah baca, satu huruf saja mengetahui. Agar supaya wahyu berjalan dengan lurus dan membuat pedoman bagi kita semua. Ternyata musyawarah yang luar biasa. Apapun yang kita lakukan perbedaan itu, musyawarah dulu 3 kali, jika tidak laporan kepada ulul amri, dan jangan mengambil hakim sendiri. Tapi ada yang mau lewat, pemirsa. Ramadan yang menyatukan. Hai, TVRI sudah punya siaran TV digital loh. Untuk mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Bagi Anda yang menggunakan TV analog, tinggal menghubungkan antena Anda dengan set-top box. Namun, bagi Anda yang sudah memiliki TV digital, tidak perlu lagi menggunakan alat ini. Kemudian, tinggal cari di kanal 42 UHF. Langsung bisa deh nonton siaran TV digital TVRI. Dan yang lebih penting, dengan nonton siaran TV digital TVRI, Anda masih bisa menyaksikan program-program unggulan TVRI seperti Buah Hatiku Sayang, Asyik yang Menggambar, Ayo Bernyanyi, A to Z, Gitar Remaja, dan masih banyak program-program unggulan lainnya. Yuk nonton siaran digital TVRI, gambar celing, suara bening. Jangan lupa ya. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Pemirsa, saya justru ingin pendapat dari sahabat saya yang notabene secara kemanusiaan dibilang sekedar tukang sayur atau wong cilik. Ada nasihat buat saya. Ada nasihat buat saya dan nasihat buat pemimpin Anda. Ada. Ada apa itu? Sebagai pemimpin kita akan menyontoh Rasul kita. Rasul. Ya, kita wajib mentauladani. Yang dicontoh badannya apa akhlaknya? Akhlak. Ya kalau badan kan beda. Mbak pendek dia tinggi. Terus apanya? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Apa yang didengar? Hadis apa Al-Quran? Dua-duanya. Dua-duanya. Hadisnya gimana? Nah, lupa. Sudah nggak apa-apa, biar dibantu sahabat saya. Coba hadisnya yang menyebutkan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Soal Rasulullah. Innama bu'itsu litamim makarimal akhlak. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti kalau Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, ya, kita harus contoh nggak? Selalu Contoh. Ya. Itu namanya tauladan, uswah. Jadi kita uswatun hasanah. Masih ingat ayatnya? Tapi pernah melihat di Al-Quran? Pernah. Nah, kalau saya bacakan cocok nggak ini? Surat 33 ayat 21, coba dengerin. Cocok nggak? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu. Iya. Jadi mau contoh teladan akhlak Rasulullah. Gitu. Kira-kira Rasulullah jujur nggak? Sangat jujur. Sangat jujur. Jadi ke depan masih tetap tangguh untuk tidak terpengaruh siapapun, jujur, nggak nyuri, nggak bohong. Ngomong-ngomong soal nganjel timbangan. Pernah dengar istilah itu? Iya, pernah dengar. Pernah dirugikan? Kan bisa saja yang ganjel itu dari atas, karena ini diganjel kurang kan, ini ikut ganjel dong. Kalau ini apa adanya, rugi dong. Iya. Jadi tersistem dari atas, ganjel.
Di sampean terganjil juga, gitu nggak kira-kira? Enggak. Kalau saya belanja misalkan dari awal itu umpama per kilo gitu kan. Per kilo? Ya. Siapa tahu udah diganjil misalnya. Ya. Terus? Kita kan ya ganjil aja ke yang lain. Nggak mau? Nggak mau. Gimana? Jadi sistem kita untuk menyiasati dagang, kita harus jual secara apa itu dibagi dua aja. Oh gini, misalnya ikan nih, ya. Tadinya sekilo waktu beli. Saya yakin jumlahnya berapa misalkan? Ada jumlahnya, ya. Ada jumlah bijinya. Iya. Ternyata kalau di timbang kembali nggak sampai 1 kilo, kenapa nggak sampean ikut aja? Juga ganjil yang di sananya atau yang nggak berani? Nggak berani. Jadi jualnya gimana dong? Kita jual bijian. Oh pemirsa, ketika ada ganjil mengganjil timbangan dari atas, ya, yang bakal ini merugikan. Yang terakhir, yang paling kasihan memang yang paling kecil. Tetapi beliau saking takutnya ganjil timbangan itu tidak dibenarkan oleh agama, maka jualnya nggak pakai kilo. Barangkali dia meyakini kalau ditimbang juga udah berkurang. Maka pemirsa, oleh si tukang sayur yang satu ini, bukan pakai kilo pemirsa, dijual bijian saking takutnya dengan ayat itu. 11,85. Luar biasa. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Artinya pemirsa, oknum-oknum yang mengganjal timbangan itu, Allah mengatakannya perusak di atas bumi. Karena ketika timbangan itu ganjal dari atas, maka ke bawah semua akan ganjal. Akibatnya yang paling terakhir, yang paling dirugikan. Maka supaya tidak rugi, dia pun harus ikut ganjal. Tetapi yang satu ini tidak bicara kilonya, tetapi dijual dengan biji ke biji saking takutnya melakukan kecurangan dalam berbisnis. Kalau Bu Lurah punya rakyat seperti ini senang? Senang, ya. Anda punya pemimpin seperti ini senang? Sangat senang. Salaman. Itulah yang namanya satu visi. Seorang pemimpin yang dipimpin satu visi yang disebut sakinah, mawaddah, warohmah. Maka ketika pemimpin dengan yang dipimpin jadi satu, insya Allah negeri ini semakin bagus, semakin baik, dan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur. Tapi sebaiknya pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita bahas adanya kecurangan dalam bentuk memalsu atau mengoplos, bahkan gak usah jauh-jauh dalam bentuk makanan, sampai parfum pun dioplos. Nah, jawabannya hanya kita berjanji moral kepada Allah dengan saksi para pemimpin untuk tidak mencuri, tidak melakukan kecurangan, dan jujur yang diberikan contoh oleh pemimpin dengan yang dipimpin. Segera lakukan operasi pasar untuk mencari siapa-siapa yang mengganjal timbang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf lahir batin, tapi jangan lupa Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.